Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iksan dari kelas 12 Sija 1. Di sini saya akan membacakan hadis Syu'abul Iman dan juga pengertian hadis Syu'abul Iman. Serta saya akan menjelaskan tentang sanad dan matan, serta juga saya menjelaskan tentang rawi dari hadis Syu'abul Iman. Dan juga sini saya akan menjelaskan pengertian integrasi dari Islam, iman, dan ihsan. Di sini saya akan membacakan hadis Syu'abul Iman terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدق فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبزني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك رواه Muslim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari ketika kami sedang duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah seorang pria dengan pakaian yang sangat putih dan rambut yang hitam. Tidak tampak pada dirinya bekas perjalanan dan tidak ada orang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga dia duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia menyandarkan kedua lututnya kepada lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meletakkan kedua telapak tangannya di paha Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu." Ia berkata, "Kamu benar." Kami pun terheran-heran. Dia bertanya lalu membenarkannya. Ia kemudian bertanya, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab,
Iman adalah engkau percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau percaya kepada takdir baik dan buruknya. Ia berkata, kamu benar. Ia kemudian bertanya, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Rasulullah SAW jawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan tentang sanad, matan, dan rawi dari hadis tersebut, sini saya akan menjelaskannya. Sanad adalah rantai periwayatan atau silsilah para perawi yang menyampaikan hadis tersebut hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis ini, sanad dimulai dari Umar bin Khattab, Amr yang menyampaikan hadis tersebut. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat dikenal. Matan adalah isi atau teks dari hadis tersebut. Matan ini menceritakan tentang dialog antara Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril yang datang dalam wujud seorang laki-laki. Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, iman, dan ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat. Dialog ini memberikan pemahaman mendalam tentang pilar-pilar utama dalam agama Islam. Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Dalam hadis ini rawinya adalah Umar bin Khattab yang menceritakan kejadian tersebut kepada para sahabat lainnya. Hadis ini kemudian dicatat dalam kitab Sahih Muslim yang merupakan salah satu kitab hadis yang paling otoritatif dalam Islam. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian integrasi iman, Islam, dan ihsan. Islam merujuk pada aspek lahiriah dari ajaran agama yang melibatkan tindakan dan ibadah. Ini meliputi 5 rukun Islam. Syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Salat, menunaikan salat. Zakat, memberikan zakat. Puasa, berpuasa di bulan Ramadan. Dan haji, melakukan ibadah haji bagi yang mampu. Contoh penerapannya yaitu seorang muslim yang menjalankan salat 5 waktu secara rutin, membayar zakat, dan berpuasa selama bulan Ramadan adalah contoh penerapan aspek Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pengertian dari iman adalah keyakinan batin yang mendalam dan percaya kepada 6 pokok ajaran Allah, malaikat, kitabnya, rasul, hari akhir, dan takdir. Ini melibatkan kepercayaan yang tulus dan pengakuan dalam hati. Untuk penerapannya, keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini adalah bagian dari takdir Allah, baik itu kebahagiaan atau kesulitan, dan menerima semua itu dengan penuh kepasrahan dan kesyukuran adalah contoh penerapan dari iman. Kemudian yang terakhir yaitu ihsan. Ihsan itu melakukan ibadah dan amal dengan kesadaran penuh akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita melihatnya. Dan jika tidak, kita yakin bahwa Allah selalu melihat kita. Ini melibatkan kualitas tertinggi dalam ibadah kita dan berbuat baik. Contoh penerapannya yaitu melakukan semua kewajiban dengan penuh perhatian dan kesadaran, seperti bersedekah dengan ikhlas dan memberikan pelayanan terbaik pada orang lain, bahkan ketika tidak ada yang melihat, merupakan contoh penerapan ihsan. Berikutnya yaitu bagaimana cara kita keseimbangan dalam beribadah. Contohnya seorang muslim tidak hanya melaksanakan ibadah seperti sholat dan puasa, contoh aspek Islam, tetapi juga melakukan dengan keyakinan penuh dan ikhlas, yaitu iman, serta berusaha melakukannya dengan kualitas terbaik seolah-olah melihat Allah, yaitu aspek ihsan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.